Dan ketika itu, ternyata juga suaminya Mbok D ini berselingkuh dengan Gek Putu. Si Mbok D selalu jadi tempat curhatannya si Gek Putu ketika Gek Putu curhat tentang suaminya yang gini gitu gini gitu. Tapi dia tidak menyangka, kok bisa-bisanya adik iparnya malah selingkuh dengan suaminya sendiri. Dan saat itu Mbok D berpikir, apa jangan-jangan inilah alasan kenapa adik Komang lebih membela si Gek Putu, ya karena Gek Putu mempengaruhi suami dan anaknya agar lebih membela dia, semeton. Singkat cerita, di tahun 2021 ya, adik iparnya Mbok D, adik kandung dari suaminya meninggal dunia karena sakit. Dan dari saat itulah, semeton, si suaminya Mbok D ini selalu terang-terangan berselingkuh dengan si Gek Putu ketika Mbok D tidak ada di rumah. Dan gosip ini sudah didengar satu desa. Setiap Mbok D bertanya kepada suaminya, tentu saja suaminya selalu bilang, tidak ada, itu cuma gosip-gosip dan gosip. Tapi makin terlihat suaminya mulai berubah. Dan ketika Mbok D bertanya kepada menantunya, ya istri dari adik Komang, itu tuh kayak tidak ada hasil, semeton. Terlihat sekali sepertinya menantunya ini cuma memilih diam daripada ikut campur tentang urusannya Mbok D. Ketika itu kan adalah sebuah rainan dan anak pertama dan kedua pulang. Mungkin mereka tuh curiga kenapa kok si Mbok D ini makin kurus. Menantu pertamanya Mbok D ini berasal dari Singaraja. Dan ketika itu Mbok D memang sangat dekat dengan menantunya. Nah, Mbok D pun menceritakan keluh kesahnya tentang gosip dari suaminya yang konon katanya berselingkuh dengan si Gek Putu. Nah, menantunya ini tipikal orang yang ceplas-ceplos tapi baik, semeton. Menantunya bilang kalau dia kenal dengan orang pintar di daerah Beleleng. Ayo kita ke sana, Bu, kita cari barang untuk membuktikan benar nggak sih suami ibu seperti itu. Singkat cerita, Mbok D dengan menantu pertama dan kedua pura-pura melali ke Kintamani. Yang sebenarnya mereka pergi ke tempat orang pintar yang ada di Beleleng. Di sana ada seorang anak pintar, loh, semeton. Orang pintar ini memberikan 2 gegametan yang harus dicelepkan ke cawet dari orang yang dicurigai oleh Mbok D. Dan konon katanya, kalau memang kedua orang ini berselingkuh, pasti setelah mereka melakukan penanaman jagung, pasti akan gencet atau tidak bisa diancit. Di awal-awal Mbok D tuh kayak, tidak percaya. Tapi karena dia itu didesak oleh menantu pertamanya, dia pun membeli barang ini dengan harga 5 juta rupiah. Setelah datang dari Melali itu ya, Mbok D diam-diam menaruh gegamatan ini di cawet suaminya. Dan juga menaruh gegamatan yang kedua di cawet adik iparnya. 3 hari berlalu, semeton. Suaminya bilang akan pergi ke pasar. Tapi 3 jam setelah suaminya ini pergi, tiba-tiba Mbok D mendapatkan telepon. Dan ketika itu terdengar di